Buta Hijau, aku butuh pertolonganmu, Buta Hijau. Wah, hei, kamu siapa? Aku Mbak Sini, Buta Hijau. Aku butuh pertolonganmu, Buta Hijau. Wah, menolongmu apa? Aku ingin sekali mempunyai seorang anak, Buta Hijau. Apakah engkau bisa memberikan anak kepada aku, Buta Hijau? Wah, anak. Baiklah, aku akan memberimu seorang anak, tetapi ada syarat yang harus kamu penuhi. Baiklah, Buta Hijau, aku akan memenuhi semua syaratmu, asalkan aku mempunyai seorang anak, Buta Hijau. Syaratnya, setelah anakmu berusia 17 tahun, kembalikanlah kepadaku, karena itu makanan lezatku. Wah, ini tanamlah biji mentimun ini. Baiklah, Buta Hijau, aku akan menanam biji mentimun ini. Akhirnya, Mbak Sini pulang dan menanam biji mentimun itu. Mbak Sini merawat biji mentimun itu dengan penuh kasih sayang. Setelah berbulan-bulan, tumbuhlah buah yang sangat besar. Akhirnya, Mbak Sini membuka buah itu. Muncullah bayi perempuan yang sangat cantik. Bayi ini dinamai Timun Mas. Timun Mas dirawat Mbak Sini dengan penuh kasih sayang. Setelah usia Timun Mas 17 tahun, Mbak Sini ingat akan janjinya kepada Buta Hijau. Anakku Timun Mas, kemarilah, ibu akan memberitahumu hal yang penting. Hal penting apa, Ibu? Dahulu, waktu kamu belum lahir, ibu meminta seorang anak kepada raksasa yang bernama Buta Hijau. Setelah usiamu 17 tahun, akan diambil olehnya. Tidak, Ibu, aku tidak ingin berpisah dengan ibu. Kita harus mencari cara untuk kabur dari kejaran Buta Hijau. Dan Mbak Sini pun pergi ke hutan untuk menemui pertapa di hutan. Dan pertapa itu memberikan bungkusan yang berisi biji mentimun, jarum, garam, dan teras. Pergilah Timun Mas ke hutan dan Buta Hijau pun datang ke rumah Mbak Sini. Tahu kalau Timun Mas melarikan diri, Buta Hijau pergi dengan marah. Larilah Timun Mas ke hutan dan Buta Hijau pun mengejar. Timun Mas pun dengar suara Buta Hijau dan Timun Mas pun melemparkan bungkusan yang pertama kali, yaitu biji mentimun. Dilemparlah biji mentimun itu dan jadi ladang timun yang sangat besar dan akarnya menjalar di kaki Buta Hijau. Akan tetapi Buta Hijau tetap berhasil lolos. Dan Timun Mas pun terus berlari. Dan Timun Mas pun melemparkan bungkusan yang kedua, yaitu jarum. Dilemparlah jarum itu menjadi bambu yang sangat tajam dan menusuk kaki Buta Hijau. Akan tetapi Buta Hijau tetap berhasil lolos. Dan Timun Mas pun terus berlari. Dan Timun Mas pun melemparkan bungkusan yang ketiga, yaitu garam. Berubahlah menjadi lautan yang sangat lebar. Dan tetapi Buta Hijau tetap berhasil lolos lagi. Timun Mas pun terus berlari. Tersisa bungkusan yang terakhir. Dia harus selamat dari kejaran Buta Hijau. Dilemparlah bungkusan yang keempat, yaitu terasi. Menjadilah lautan lumpur yang sangat dalam. Dan Buta Hijau pun tenggelam di lautan lumpur itu. Begitulah akhir dari cerita Timun Mas dan Buta Hijau. Buta Hijau pun terkubur di dalam lautan lumpur. Timun Mas serta Mbak Sini hidup dengan damai dan tentram. Apa pesan moral dari cerita Timun Mas dan Buta Hijau? Selalu memohon dan meminta pertolongan hanya kepada Tuhan yang Maha Kuasa.